Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan masa Advent tahun 2020. Dan malam hari ini kita mengadakan kegiatan PA intergenerasional secara virtual dengan tema Damai Menemani Natal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ucap syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu. Engkau telah menuntun, memimpin, dan memberkati hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami Engkau kumpulkan di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, isi dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan kami untuk menerima firman-Mu dan kami laksanakan di dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Demikian Tuhan, Engkau tuntun acara pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Monggo Pak Heri. Nggih, matur nuwun. Dari Injil Lukas 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-14. Yang demikian firman-Nya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya, demikian firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada malam hari ini. Nah, di ayat-ayat yang pertama, yang awal-awal itu tadi Pak, dikatakan yang dijumpai oleh para malaikat itu adalah gembala-gembala. Padahal kita tahu, siapa tahu gembala itu? Gembala itu kan orang yang rendah menurut pandangan manusia. Nah, ini tujuannya apa? Ya, kalau memang lihat dari budaya Yahudi waktu itu, memang gembala-gembala pada waktu itu memang suatu pekerjaan yang dianggap terpinggirkan, ya, dan dianggap kurang berarti. Bahkan imam-imam dan tokoh-tokoh agama waktu itu tidak mau menerima gembala ini sebagai saksi karena kesederhanaan. Tetapi justru ini yang menarik di dalam Lukas ini, bahwa Tuhan memilih gembala ini menjadi saksi, bahkan menjadi saksi berita sukacita, saksi kedatangan Tuhan Yesus. Nah, bertolak belakang ya, dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Kalau dunia mestinya saksi itu diambilkan orang yang pandai, orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Tetapi dalam hal kerajaan surga, Tuhan memilih bahkan orang-orang yang sederhana seperti gembala. Berarti Injil terbuka untuk semua orang.
Begitu Ya. Pak. Ya, berarti kita pun yang sederhana pun juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksi berita Injil, berita sukacita, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus ini. Ya. Dan setelah tadi malaikat itu juga mengatakan kepada para gembala-gembala tersebut, jangan takut. Ya. Jangan takut. Mestinya kalau kita orang biasa saja melihat malaikat itu kan digambarkan pakaiannya putih-putih, mestinya takut. Tetapi malaikat tadi mengatakan pada gembala jangan takut. Itu apa tujuannya? Lah, memang kalau yang namanya berita sukacita ini kan kalau diterima dengan kondisi cemas, kondisi khawatir, kondisi ketakutan, ini kira-kira bisa enggak? Nah, makanya harus dengan tidak ketakutan sehingga bisa menerima berita sukacita itu, berita yang dari sorga ini. Karena ketakutan ini bisa menutup mata iman sehingga sulit untuk melihat perkara-perkara surgawi. Mungkin kita masih ingat ya, pada waktu Tuhan Yesus ini sedang berjalan di atas air, pada waktu itu murid-muridnya di perahu, ya. Kemudian dia melihat Tuhan Yesus ini berjalan di atas air. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka ketakutan, sehingga karena ketakutannya tidak bisa melihat bahwa yang hadir itu adalah Tuhan Yesus. Seolah-olah tidak kenal ya. Iya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kadang kehidupan kita, kadang-kadang kita juga merasakan kecemasan, pernah juga kita merasakan ketakutan, itu kadang-kadang juga bisa menutup kita tidak bisa melihat dan merasakan hadirnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Berarti kalau kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi persoalan yang berat sekalipun, kita butuh ketenangan. Singkirkan rasa takut di dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk selanjutnya, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ayat ini bagaimana maksudnya Pak? Hari ini telah lahir. Lah, ayat ini sebenarnya suatu hal yang menarik ya, yang sangat dinanti-nantikan ya, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan akan, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi hari ini telah lahir. Berarti sudah lahir. Dan ini mungkin jadi pertanyaan buat kita, Tuhan sudah lahir belum di dalam hati kita semua? Ya, kita dapat meneliti diri sendiri, meneliti hati kita, hidup kita. Apakah Tuhan sudah lahir di dalam hati, di dalam hidup dan kehidupan kita? Nah, ayat 12 dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tadi dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mungkin di dalam pikiran gembala-gembala itu juru selamat adalah raja. Tetapi yang dijumpai kok bayi yang sederhana. Ini gimana ini? Ya, mungkin kalau kita berpikir secara logika manusia, mungkin kalau kita membayangkan kehidupan gembala waktu itu, mungkin mendengarkan berita sukacita ini, mungkin dia senang sekali dan punya pengharapan yang besar. Kalau yang dulu semula menjadi gembala yang sederhana, mungkin setelah mendengar berita bisa saja hidup di istana, bisa saja meningkat derajatnya. Kalau nanti yang lahir itu raja, jangan-jangan aku bisa jadi tumenggung dan lain-lain. Mesti dia merasakan harapan yang seperti itu. Mendapat kedudukan. Iya, kedudukan. Berarti kan derajatnya munda. Nah, itu pikiran kalau kita membayangkan gembala-gembala waktu itu. Tetapi pada ayat yang ke-12
Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kira-kira bagaimana ini? Ya, di dalam palungan, kita tahu palungan itu apa toh? Palungan itu kan tempat makan itu toh Pak, tempat makan kambing. Nah itu kan yang sederhana. Jadi yang sederhana, lahir seorang raja ataupun tadi dikatakan juru selamat kok hanya lahir di situ. Nah, makanya di sini, makanya para gembala-gembala ini kalau kita bayangkan mungkin dia merasa kecewa, dia membayangkan suatu yang kesukaan besar, tetapi ternyata hanya melihat bayi yang dibungkus dengan lampin. Kalau mungkin kalau zaman sekarang seperti apa ya, di bedong gitu ya, seperti lampin. Ini kelihatannya kegembiraan, kebahagiaannya ini berbeda dengan yang dia bayangkan. Nah, karena mengapa? Karena berita sukacita ini datangnya dari sorga, maka lain sama sekali dengan yang kita bayangkan di dunia ini. Karena beritanya datangnya dari sorga, berbeda dengan sukacita yang seperti yang dirasakan di bumi ini. Itu yang dikatakan berita sukacita. Nah, berita sukacita. Ya. Karena berita sukacita itu versi surgawi, bukan sukacita versi duniawi. Tetapi kita lihat pada ayat yang setelahnya, pada ayat yang 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Nah, ini setelah matanya dicelikkan, makanya dia baru bisa melihat perkara surgawi, baru dia bisa merasakan sukacita. Makanya gembala bergegas segera ke Bethlehem. Berarti gembala tadi sudah merasakan sukacita, bisa melihat bala tentara surga. Jadi sukacita, dan ketika itu dia langsung mempunyai semangat kembali. Semangat kembali dan berbaik untuk pergi ke Bethlehem. Nah, ayat yang ke-14 dikatakan di dalam ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera yang bagaimana ini? Nah, sebenarnya damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang versi surgawi ya. Kalau kita lihat pada Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera ini beda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Bahkan kalau Rasul Paulus pernah mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena kita tahu bagaimana kehidupan Paulus setelah dia menerima Yesus. Berat sekali, dikejar sana sini, bahkan sampai di penjara. Dia harus menghancurkan kehormatannya, menghancurkan kehidupannya, menghilangkan hidup kenyamanannya. Tetapi di situ dia merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang berbeda dengan damai yang kita bayangkan pada waktu hidup di dunia ini. Jadi kedamaian secara surgawi berbeda dengan kedamaian duniawi. Nah, jadi kalau memang damai sejahtera ini sebenarnya persekutuan. Jadi damai sejahtera adalah persekutuan antara Allah dengan manusia, di mana Allah mengasihi manusia dan manusia merespon dengan hidup yang berkenan kepadanya. Mungkin bisa dilihat pada Yohanes 14 ayat yang Lukas ya, Lukas 2 ayat yang ke-14. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, kita sudah berkenan belum? Nah, sama ya. Oh, iya. Dari tadi ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera yang dimaksud di ayat ini bagaimana ini, Pak? Ya, damai sejahtera ini berbeda dengan damai sejahtera yang kita bayangkan, ya. Mungkin kalau Tuhan Yesus pernah berbicara dalam Yohanes, ya, dalam Yohanes 14 ayat 27, ini damai sejahtera ini berbeda dengan damai yang diberikan di dunia ini. Bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi kalau kita lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus pada waktu dia mengikut Tuhan Yesus, kita lihat dia harus berjuang, bahkan dia harus dibenci oleh banyak orang, bahkan dia dikejar-kejar, bahkan sampai di penjara. Tetapi kehidupan Paulus yang seperti itu, dia merasakan damai sejahtera ini, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi kalau kita lihat pengertian damai sejahtera adalah persekutuan antara Allah dengan manusia, di mana Allah mengasihi manusia dan manusia merespon dengan hidup yang berkenan kepadanya. Makanya damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Nah, kita sudah berkenan atau belum? Nah, kalau saya jujur, saya belum berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ya kita ya sama. Masih juga banyak yang tidak segala sesuatu yang dikerjakan tidak berkenan. Nah, makanya demikian, kalau kita belum berkenan, kita masih susah untuk merasakan sukacita yang dari surga, merasakan damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera ini dirasakan kalau kita berkenan kepadanya, sehingga mencapai suatu hubungan yang harmonis, persekutuan antara Allah dengan manusia. Sehingga itulah rasakan keindahan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia seperti dalam Injil Yohanes tadi. Tapi kadang-kadang di dalam hidup dan kehidupan kita itu yang kita pikirkan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Kadang kita diberi cobaan, diberi masalah sedikit saja, kita sudah berputus asa. Padahal mungkin itu cara Tuhan untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Begitu. Ya, jadi kalau kita menghadapi permasalahan, permasalahan kesukaran, ini sebenarnya bisa digunakan Tuhan sebagai proses untuk menggembleng kita, untuk menghancurkan kedagingan, menghancurkan ambisi-ambisi kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, sehingga semakin kesana itu semakin berkenan di hadapannya. Saat ini kita belum berkenan, tapi kita masih punya waktu, punya kesempatan untuk berkenan kepada Tuhan. Sehingga kalau Tuhan itu nanti yang semakin bertambah dalam hidup kita, kita harus semakin berkurang, maka kita akan semakin berkenan dan semakin rasakan ini damai sejahtera yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang berbeda dengan yang diberikan dunia, yang ini yang kita rindu-rindukan. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Mari kita perbaiki hidup kita untuk berkenan kepada Allah. Demikian ya, Pak. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tadi kita mengupas ayat demi ayat dari Lukas 2. Lalu bagaimana kesimpulannya, Pak? Kita ambil kesimpulannya, monggo. Ya, kesimpulan dari ayat ini memang Tuhan sangat mengasihi kita ya. Dia sampai rela untuk turun ke dunia untuk memberikan damai sejahtera. Marilah kita merespon damai sejahtera dengan hidup yang selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan dan berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita juga merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu,
tak kulakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini ku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, mengikut Tuhan Yesus. Ubahlah hidupku sesuai rencana-Mu. Betapa rinduku, ku mohon padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini ku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, mengikut Tuhan Yesus. Ubahlah hidupku sesuai rencana-Mu. Betapa rinduku, ku mohon padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu.